Halo teman-teman, selamat datang di channel Tanya Investasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan apakah saham itu undervalue. Nah, seperti yang kita ketahui, investasi di pasar saham ini merupakan salah satu cara yang populer untuk meningkatkan kekayaan dari waktu ke waktu. Namun, untuk menjadi sukses di investasi saham, seorang investor seperti teman-teman harus memahami bagaimana cara menilai apakah suatu saham itu tergolong undervalue ya atau berada di bawah nilai intrinsiknya atau tidak. Nah, cara menentukan saham yang undervalue ini merupakan salah satu strategi utama dalam investasi yang dikenal dengan istilah value investing, di mana investor ini mencari saham yang diperdagangkan dengan harga yang lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita mungkin harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan saham undervalue. Saham undervalue ini merupakan saham yang diperdagangkan dengan harga yang lebih rendah daripada nilai intrinsik atau nilai wajar dari saham tersebut. Nilai intrinsik ini bisa dihitung dengan berbagai faktor, termasuk potensi pertumbuhan pendapatan perusahaan, aset perusahaan, atau aliran kas di masa depan. Ketika investor percaya bahwa harga saham ini sedang tidak mencerminkan nilai sebenarnya, maka mereka dapat membeli harga saham tersebut dengan harapan bahwa harganya nanti akan naik di masa depan seiring dengan realisasi potensi perusahaan. Jadi istilahnya kalau harga wajarnya itu ada di angka 1.000, sedangkan di harga pasar saat ini dinilai 500, maka ini merupakan sebuah potensi untuk membeli karena lambat laun nanti akan naik ke angka harga wajar tersebut. Kemudian kenapa kok kita harus mengetahui saham dengan kategori tersebut? Nah, menemukan saham yang undervalue merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan di pasar saham. Ketika seseorang membeli saham di bawah nilai wajarnya, mereka ini berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar ketika pasar akhirnya menyadari bahwa nilai dari saham ini ternyata akan naik. Nah, strategi ini juga dapat membantu mengurangi resiko kerugian karena membeli saham dengan margin pengaman, yaitu selisih antara harga beli dan nilai intrinsiknya. Kemudian, apa saja sih kira-kira faktor yang bisa menentukan apakah saham tersebut sedang berada undervalue? Yang pertama ini adalah price to earning ratio atau PE. Salah satu metode yang paling umum untuk menilai saham ini adalah dengan cara membandingkan harga saham dengan pendapatan per saham atau EPS. Rasio PE yang lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata industri atau pasar secara keseluruhan bisa menjadi indikasi bahwa saham tersebut undervalue. Namun, penting untuk membandingkan rasio PE ini dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Karena sektor yang berbeda pasti memiliki ekspektasi pertumbuhan yang berbeda-beda. Kemudian, yang kedua adalah rasio price to book. Nah, price to book value ini merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. Yang dimaksud nilai buku di sini adalah aset bersih perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Nilai rasio yang rendah menunjukkan bahwa harga saham berada di bawah nilai bukunya, yang bisa menjadi sinyal bahwa saham tersebut sedang berada di posisi undervalue. Nah, meskipun begitu, ini tidak selalu menjamin bahwa saham tersebut adalah investasi yang baik, karena bisa jadi perusahaan tersebut mengalami masalah fundamental. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor discounted cash flow. Nah, ini metode yang lebih mendalam ya untuk mengetahui apakah saham ini sedang berada di posisi undervalue. Dengan cara menghitung aliran kas masa depan perusahaan, kemudian diestimasi dan didiskon ke dalam nilai saham saat ini menggunakan tingkat diskonto yang sesuai.
Jika hasil dari perhitungan ini menunjukkan bahwa nilai intrinsik lebih tinggi daripada harga saham saat ini, maka saham tersebut bisa dianggap under value, teman-teman. Nah, meskipun metode ini dirasa lebih kompleks, discounted cash flow memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang potensi saham di masa depan. Kemudian faktor yang keempat adalah rasio dividen atau lebih sering disebut dengan dividend yield. Rasio dividen ini mengukur berapa besar dividen yang dibayar perusahaan setiap tahun sebagai persentase dari harga sahamnya. Saham dengan dividen yield yang tinggi bisa dianggap under value jika perusahaan memiliki rekam jejak yang kuat. Apalagi kalau keuntungannya itu stabil dari tahun ke tahun. Namun, investor juga harus hati-hati karena dengan dividen yield yang terlalu tinggi ya, ini bisa jadi tanda bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah keuangan dan harga sahamnya telah turun secara signifikan. Kemudian yang kelima adalah pertumbuhan pendapatan dan laba. Karena memantau pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan ini adalah faktor penting dalam menentukan nilai intrinsik saham. Jika perusahaan terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat, tapi harga sahamnya tidak mencerminkan pertumbuhan, maka saham tersebut mungkin mungkin sedang berada di under value ya. Jika pendapatan perusahaan ini stagnan atau menurun ya, mungkin ada alasan di balik harga nilai saham yang rendah. Seperti itu kira-kira. Kemudian faktor yang keenam adalah analisis industri dan sektor. Kadang-kadang seluruh industri atau sektor ini bisa dianggap under value karena berbagai alasan eksternal ya, seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan regulasi, atau tren pasar yang sementara. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi apakah sektor tersebut memiliki prospek jangka panjang yang baik dan apakah saham-saham di sektor tersebut under value karena alasan yang sementara atau masalah fundamental. Dan ini faktor yang terakhir, faktor yang ketujuh adalah margin keamanan ya, atau bisa juga dengan istilah margin of safety. Konsep margin of safety ini sangat penting dalam value investing. Investor yang mencari saham under value biasanya menginginkan margin keamanan yang besar, yang berarti mereka ingin membeli saham dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Ini memberikan perlindungan dari risiko penurunan nilai saham dan kesalahan dalam estimasi terhadap nilai intrinsik saham. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi saham yang sedang under value. Yang pertama, kita harus melakukan penelitian fundamental. Penelitian fundamental ini menggunakan analisis laporan keuangan perusahaan ya, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Seorang investor ini harus fokus pada pendapatan, laba bersih, aset, kewajiban, dan aliran kas perusahaan. Nah, sehingga dari sini bisa dipahami kondisi keuangan perusahaan ini sedang berada di posisi yang sehat atau tidak. Kemudian yang kedua adalah cara mengidentifikasinya menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan ini kan macam-macam. Ada yang berupa rasio PE, ada yang berupa rasio PB, dan ada juga rasio dividend yield. Nah, dari rasio keuangan yang ada, ini bisa dibandingkan dengan rata-rata industri yang sejenis. Sehingga dari situ kita bisa menilai apakah saham yang diperdagangkan ini berada di bawah nilai wajarnya. Kemudian yang ketiga ini adalah dengan cara menganalisa berita dan tren pasar. Seorang investor juga perlu memperhatikan berita dan tren pasar ya teman-teman. Karena bisa juga mempengaruhi harga saham. Walaupun ada yang mempengaruhi secara sementara, juga ada mempengaruhi secara jangka panjang. Karena
Saham ini bisa diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya. Ketika sentimen pasar ini negatif terhadap industri tertentu. Nah, tetapi ini bisa jadi peluang juga ya, bagi investor yang percaya bahwa fundamental dari perusahaan ini tetap tetap kuat. Dan cara yang terakhir ini dengan menggunakan alat analisis saham. Yang beredar sekarang ini kan ada macam-macam ya, alat analisis saham ini. Seperti Morningstar, kemudian Yahoo Finance, atau Bloomberg ya. Serta mungkin teman-teman punya alat analisis saham sendiri. Nah, alat ini digunakan untuk membantu investor untuk memfilter atau men-screening saham berdasarkan kriteria yang mereka tentukan. Jadi misalkan dengan menggunakan rasio PE yang rendah atau pertumbuhan laba yang kuat. Nah, ini bisa menggunakan alat analisis saham. Kemudian kita pahami resiko dalam mencari saham yang under value. Nah, meskipun strategi value investing dapat memberi potensi keuntungan yang signifikan, ada juga resiko yang harus kita perhatikan. Saham yang under value ini tidak selalu berarti bahwa harganya akan segera naik. Nah, dalam beberapa kasus, saham under value bisa tetap under value untuk waktu yang sangat lama, bahkan mengalami penurunan lebih lanjut jika perusahaan ini sedang mengalami masalah yang serius. Selain itu, juga ada resiko bahwa investor mungkin salah dalam menghitung nilai intrinsik, baik karena menggunakan asumsi yang salah atau karena informasi yang terbatas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan diversifikasi dalam portofolio investasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi resiko terkait apabila kita secara tidak sengaja melakukan kesalahan dalam penilaian. Terakhir kesimpulan, karena menentukan apakah saham under value ini merupakan seni dan ilmu yang membutuhkan penelitian, analisis mendalam, dan pemahaman tentang pasar dan perusahaan dengan menggunakan berbagai alat analisis seperti rasio keuangan, model discounted cash flow, dan pemahaman tentang industri. Seorang investor dapat mengidentifikasi peluang di pasar. Namun, seperti halnya strategi investasi yang lain, penting untuk memahami resiko dan melakukan diversifikasi untuk melindungi portofolio dan meminimalisir potensi kerugian. Karena jika dilakukan dengan benar, menemukan saham yang under value dapat memberikan imbal hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Mungkin itu dulu teman-teman untuk eh, cara menentukan apakah saham under value atau tidak. Kalau teman-teman ada masukan atau ada yang mau didiskusikan, bisa di kolom komentar. Pada intinya yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang pasti bisa dilakukan, tapi merupakan opsi cara. Untuk mekanisme investasinya, kembali ke masing-masing aliran. Nah, mungkin itu saja. Sekian, kita berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.